Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Serli Artadita STP MBA MSM, izinkan kami dari kelompok Rusia akan menjelaskan tentang budaya komunikasi Rusia. Perkenalkan terlebih dahulu saya Muhammad Sofyan Sanusi sebagai ketua kelompok Rusia. Saya Indra Saputra sebagai anggota kelompok. Saya Denny Danuarta sebagai anggota kelompok. Saya Dimas Rena Sidik sebagai kelompok. Saya Rifki Ramdika sebagai anggota kelompok. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Indra Saputra. Ya. Yang pertama adalah table of contents. Yang pertama ada pola komunikasi. Yang kedua sikap diri apabila terjadi kesalahan. Yang ketiga penggunaan komunikasi nonverbal. Yang keempat ekspresi dan kelima orientasi kepada kelompok. Ya. Yang pertama pada pola komunikasi. Jadi pengusaha di Rusia lebih menekankan pada kata, yaitu nonverbal. Nah, pertemuan tatap muka dianggap lebih bermanfaat daripada korespondensi atau telepon karena memungkinkan mitra untuk meneliti dan mendiskusikan masalah secara penuh atau intinya secara langsung gitu, biar tujuannya tercapai dengan baik. Yang ketiga, memiliki bahasa tubuh yang sedikit. Jadi mereka jarang mengekspresikan gerak tubuh saat mereka berkomunikasi. Lalu orang Rusia menganggap kompromi sebagai tanda kelemahan dan berarti mereka mundur dari apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, saat menjamu tamu, orang Rusia menyajikan semua hidangan terbaik. Nah, jadi ketika mereka kedatangan tamu di rumahnya, mereka selalu menyajikan hidangan-hidangan yang terbaik untuk tamunya mereka. Lalu, selanjutnya pengusaha Rusia biasanya menyetujui sesuatu hanya dengan berjabat tangan dan sedikit dokumen yang ditandatangani. Nah, yang terakhir, apabila akan mengadakan pertemuan, pastikan mengkonfirmasi ulang pertemuan tersebut. Jadi saat kalian sudah berjanji akan melaksanakan pertemuan, sebaiknya H-1 atau H-2 kalian harus mengkonfirmasi ulang kepada orang tersebut saat ingin bertemu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rifki Ramdika akan melanjutkan penjelasan yang telah dilakukan di poin yang kedua ini. Di poin yang kedua ini adalah sikap jika terjadi kesalahan. Yang pertama, kesabaran adalah kecakapan yang harus dimiliki saat berbisnis dengan orang Rusia. Yang kedua, orang Rusia itu memiliki julukan orang dengan kulit tebal atau yang bisa disebut sebagai tidak mudah tersinggung. Yang ketiga, orang Rusia itu harmonis dan menghargai alam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Rena Sidik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang sekarang adalah materi tentang penggunaan komunikasi nonverbal di Rusia. Yang pertama, mereka itu menyobek baju. Awalnya gestur ini tuh dimaksudkan sebagai improvisasi dalam pengambilan sumpah. Terus yang kedua, ada melempar topi ke tanah. Gestur ekspresif ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu keputusan yang terpaksa oleh seseorang tersebut. Terus yang ketiga, ada memukul dada mereka. Mereka menggunakannya untuk membuat sumpah terhadap pemimpin mereka sendiri. Terus yang ketiga, ada koza. Gestur yang sudah berusia ribuan tahun ini disebut sebagai koza. Hal ini dikaitkan dengan perlindungan dari ilmu hitam dan roh jahat. Terus ada cookies. Masyarakat Rusia ini mungkin mengambilnya dari para pengelana Jerman dahulu yang menggunakan sebagai gestur vulgar atau menggoda gadis-gadis Rusia. Terus ada juga mengetuk jari di leher mereka seperti ini. Gestur ini digunakan oleh penjual alkohol ilegal selama pemberlakuan undang-undang anti alkohol di Rusia oleh Nicholas II di Kekaisaran Rusia pada tahun 1944. 1914 anjir. Ini adalah mengetuk jari di leher. Gestur ini dilakukan oleh para penjual alkohol ilegal selama masa undang-undang anti alkohol oleh Nicholas II di Kekaisaran Rusia pada tahun 1914. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadi. Yang keempat ada ekspresi. Yang pertama, senyum di kulum, memperlihatkan gigi atas dan gigi bawah saat tersenyum, dianggap vulgar karena dianggap menyerupai seringai hewan atau kuda. Jadi orang Rusia itu ekspresinya kalau misalkan memperlihatkan gigi atas dan gigi bawah itu dianggap vulgar karena menyerupai
seringnya hewan atau kuda. Kemudian yang kedua, senyum seorang hamba. Terus menerus tersenyum sopan dianggap orang Rusia sebagai senyum seorang hamba. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidaktulusan, kerahasiaan, dan keengganan untuk menunjukkan perasaan seseorang yang sebenarnya. Jadi senyum seorang hamba itu diibaratkan sebagai ketidakpuasan atau ketidaktulusan dan ketidakengganan untuk menunjukkan seseorang yang sebenarnya. Yang ketiga, tanpa senyum. Jadi tanpa senyum adalah dalam komunikasi Rusia, tersenyum pada orang asing bukanlah sesuatu yang bisa diterima. Kebanyakan orang Rusia hanya tersenyum pada orang yang mereka kenal. Jadi orang Rusia hanya senyum kepada mereka yang kenal. Jadi kalau misalkan tidak kenal, mereka tidak mengutamakan senyum itu. Yang keempat, senyum responsif. Jika seseorang kenalan menanggapi senyum dengan tersenyum balik, hal ini dianggap sebagai undangan untuk menghampiri dan memulai percakapan. Jadi orang Rusia menganggap bahwa tersenyum dan disenyum balik oleh seseorang tersebut itu dianggap sebagai undangan untuk mulai percakapannya itu. Kemudian yang kelima, ada senyum sebagai simbol kasih sayang. Senyum orang Rusia menunjukkan bahwa ia memiliki rasa sayang kepada orang yang ia senyumi. Jadi senyum dianggap orang Rusia itu sebagai bentuk rasa sayang kepada orang yang disenyuminya itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin yang kelima, yaitu orientasi kepada kelompok bagi orang-orang Rusia. Yang pertama, dalam hal kerjasama dengan orang Rusia, hendaknya cepat menyelesaikan pekerjaan, karena mereka orang-orang yang cepat dan segala sesuatu harus sesuai dengan target mereka. Lalu yang kedua, yaitu menghindari berdiri terlalu jauh dari lawannya, berbicara dengan berdiri lebih dekat, menunjukkan bentuk sopan santun terhadap lawan bicara, dan menandakan bahwa pembicara benar-benar tertarik dengan hal yang dibicarakan. Yang ketiga, dilarang mengangkat kaki ke atas tempat duduk karena dianggap termasuk dalam sikap yang kasar dan sangat tidak terpuji. Lalu yang terakhir, yaitu mengusahakan tidak memasukkan tangan ke dalam saku celana seperti saya ini, dan gestur ini dianggap mencerminkan kepribadian yang buruk, sembrono, dan jauh dari kesan rapi. Sekian dari saya. Terima kasih. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.